Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang? Selamat datang kembali di channel Guru Matika. Aku adalah guru matematika Madrasah Alia Negeri di Sumatera Barat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang determinan matriks bagian kedua. Adapun yang dibahas yaitu pengertian determinan matriks, determinan matriks ordo 2x2, dan determinan matriks ordo 3x3 tentang aturan Saros. Untuk metode minor kofaktor akan dibahas pada video selanjutnya. Sebelum kita menyaksikan penjelasan tentang video ini, jangan lupa subscribe channel Guru Matika. Pengertian determinan matriks. Apa itu determinan matriks? Determinan adalah selisih perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dan diagonal kedua. Di mana pada matriks identitas kita sudah belajar apa itu diagonal utama. Bisa dilihat pada video sebelumnya tentang jenis-jenis matriks. Kemudian determinan hanya dapat dicari pada matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Yaitu matriks yang jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Contohnya matriks persegi ordo 2x2, matriks persegi ordo 3x3, matriks persegi ordo 4x4, dan seterusnya. Determinan matriks. Determinan matriks yang kita bahas yaitu ada determinan matriks ordo 2x2 dan determinan matriks ordo 3x3, di mana untuk determinan matriks ordo 2x2 hanya ada satu metode. Kemudian untuk determinan matriks ordo 3x3 ada dua metode. Yang pertama yaitu aturan Saros, yang kedua metode minor kofaktor. Untuk metode minor kofaktor akan dibahas pada video selanjutnya. Determinan matriks ordo 2x2, di mana simbol dari determinan matriks A dapat kita tulis dengan det A. Dapat juga kita tulis kayak tanda mutlak, berarti ada huruf dalamnya yaitu A. Berarti kalau seandainya determinan B, maka bisa ditulis dengan det B. Di mana untuk determinan ordo 2x2 ini, kita misalkan matriks A itu elemennya A, B, C, D, maka determinan A itu sama dengan perkalian antara diagonal utama, yaitu dikurang dengan diagonal kedua. Nah, dapat kita lihat bahwa diagonal utama itu AD, diagonal kedua itu BC. Berarti kita hitung det A sama dengan A dikali D dikurang B kali C. Dapat kita lihat cara mencari determinan itu adalah pengurangan antara diagonal utama dikurang diagonal kedua. Contoh soal determinan matriks ordo 2x2, di mana diketahui matriks A sama dengan 1, 3, 2, 4, dan matriks B sama dengan min 4, 5, min 1, 6. Tentukan A determinan A, B determinan B. Nah, untuk yang A, determinan A ingat ya, perkalian diagonal utama dikurang diagonal kedua. Berarti det A sama dengan 1 kali 4 dikurang 3 kali 2, berarti 4 dikurang 6. Hutang 6 dibayar 4, tinggal min 2. Kemudian untuk yang B, det B sama dengan perkalian diagonal utama, berarti min 4 kali 6 dikurang diagonal kedua, 5 dikali min 1, berarti min 24 dikurang min 5. Ingat ya, min ketemu min jadi plus, jadinya min 24 tambah 5. Hutang 24 dibayar 5, jadi min 19. Determinan matriks ordo 3x3 menggunakan aturan Saros. Kita misalkan matriks A elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka det A itu caranya kita buat tanda garis lurus, kita salin matriksnya, kemudian
Kita tutup lagi dengan garis lurus, kemudian kita salin dua kolom pertama, itu ADG, kemudian BEH. Sehingga determinan A itu merupakan diagonal utama dikurang diagonal kedua, di mana kita lihat A kali E kali I, kemudian B kali F kali G, kemudian C kali D kali H dikurang, ini diagonal utama, dia bertanda positif. Kemudian untuk diagonal kedua, B kali D kali I, kemudian A kali F kali H, setelah itu C kali E kali G, itu bertanda negatif. Dapat kita lihat bahwa diagonal utama itu dari kiri ke kanan, ya. Kemudian untuk diagonal kedua dari kanan ke kiri. Seperti apa contoh soal tentang determinan matriks ordo 3x3? Mari kita saksikan slide selanjutnya. Contoh soal determinan matriks ordo 3x3, di mana soalnya diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, dan matriks B sama dengan min 1, 3, 0, 2, 1, min 2, 1, min 1, 2. Tentukan A determinan A, B determinan B. Dan mari kita lihat, untuk determinan A caranya itu kita buat garis lurus, kita salin determinan A, kemudian tutup dengan garis lurus. Setelah itu kita salin dua kolom pertama, yaitu 1, 1, 2. Setelah itu 2, 1, 1. Setelah itu kita tandai yang merupakan diagonal utama, yaitu 1, 1, 2, artinya 1 kali 1 kali 2, 2 kali 3 kali 2, 1 kali 1 kali 1. Kemudian untuk diagonal kedua dari kanan ke kiri, 2 kali 1 kali 2, 1 kali 3 kali 1, 1 kali 1 kali 2. Kayak gini jadinya, ya. Berarti untuk yang diagonal utama itu yang dari kiri ke kanan semuanya bertanda positif. Kemudian untuk diagonal kedua yang dari kanan ke kiri semuanya bertanda negatif. Jadinya seperti ini. Nah, dapat kita lihat, ya. Berarti ini 1 kali 1 kali 2 tandanya positif. 2 kali 3 kali 2 tandanya positif. Dan 1 kali 1 kali 1 bertanda positif. Kemudian untuk 2 kali 1 kali 2 bertanda negatif. 1 kali 3 kali 1 bertanda negatif. 1 kali 1 kali 2 bertanda negatif. Nah, berarti sama dengan 1 kali 1 kali 2, berarti 2 tandanya positif, cukup dibuat 2, tambah 2 kali 3, 6 kali 2, 12, tambah 1 kali 1 kali 1, 1, kurang 2 kali 1 kali 2, 4, kurang 1 kali 3 kali 1, 3, kurang 1 kali 1 kali 1, 2. Sehingga jadinya kita jumlahkan dulu yang positif, 2 tambah 12 tambah 1 sama dengan 15. Kemudian untuk yang negatif lagi, min 4 kurang 3 kurang 2. Hutang 4, hutang 3, hutang 2. Jadinya hutang 9. 15 kurang 9 dapat 6. Jadi determinan A sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari determinan B. Ingat, ya, cara mencari determinan B. Kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Det B sama dengan kita buat garis lurus. Kita salin semua elemen dari matriks B. Kemudian kita buat garis lurus lagi. Setelah itu kita buat dua kolom pertama. Sebelah kanan ini. Kolom 1, kolom 2. Setelah itu kita buat panah-panahnya. Untuk diagonal utama, yang pertama itu min 1 kali 1 kali 2 itu bertanda positif, ya. Min 1 kali 1 kali 2 bertanda positif. Setelah itu 3 kali min 2 dikali 1 bertanda positif. Berarti positif 3 kali min 2 kali 1. Kemudian 1 kali 2 kali min 1. Berarti tambah
1 kali 2 kali min 1 juga bertanda positif. Dikurang. Nah, kemudian kita lihat diagonal keduanya dari kanan ke kiri. 3 kali 2 kali 2 berarti bertanda negatif, berarti kita buat kurang 3 kali 2 kali 2. Selanjutnya min 1 kali min 2 kali min 1 berarti kurang, tandanya negatif juga, kurang min 2 kali min 1 kali min 2 kali min 1. Kemudian yang terakhir 1 kali 1 kali 1 bertanda negatif, berarti negatif 1 kali 1 kali 1. Itu sama dengan positif dari min 1 dikali 1 kali 2, ya jadinya min 2. Ditambah positif kali negatif kan negatif, berarti cukup kita buat min 2 tambah 3 dikali min 2 min 6 kali 1 min 6 tambah 1 kali 2 2 kali min 1 min 2. Selanjutnya kurang 3 kali 2 kali 2 12 kurang min 1 kali min 2 kali min 1 min 2 dikurang 1 dikali 1 kali 1 dapat 1. Berarti kita lihat dulu tanda yang ada dua buah. Ini min 2 tetap kita salin. Ini tambah sama kurang jadinya kurang. Ya, ingat ya, plus kali minus, minus. Tambah sama kurang jadi kurang, kurang 2. Ini kurang 12. Minus ketemu minus jadi plus. Karena min kali min itu plus. Kurang 1. Baru kita lihat. Kita lihat yang positifnya aja dulu. Ini positif cuman ada 2. Kita buat 2. Baru kita hitung yang negatif. Min 2 kurang 6 min 8 kurang 2 min 10 kurang 12 min 22 kurang. Lagi ya. Min 6 kurang min 2 dikurang 6 min 8 kurang 10 min 10 kurang 12 min 22 dikurang 1 berarti min 23. 2 dikurang 23 berarti hutang 23 dibayar 2 jadinya min 21. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe di channel Guru Matika. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya di channel Guru Matika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.